Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Novitasari, NIM 22002117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang materi strategi mengatasi gugup, grogi, dan cemas saat berbicara atau berpublic speaking. Baiklah, gugup atau grogi merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang ingin berkata atau berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, terdesak-desak, dan tidak tenang. Hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini disebabkan oleh pikiran-pikiran negatif yang belum tentu terjadi pada saat menyampaikan informasi yang membuat kita merasa cemas, takut, dan grogi. Kenapa seseorang bisa gugup, grogi, bahkan cemas dalam saat menyampaikan sesuatu? Yaitu disebabkan oleh yang pertama, karena tidak menguasai materi. Jika tidak menguasai materi, maka bingung harus mulai dari mana, bingung harus menyampaikan apa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena suatu kebiasaan saat ingin menyampaikan sesuatu, kebiasaan membaca atau menghafal materi tersebut dibandingkan menguasainya. Dengan menguasai materi, kita lebih leluasa untuk mengapresiasikan diri kita saat berbicara. Kita bebas berbicara, mengapresiasikan diri kita, agar dengan begitu terlihat kita lebih rileks, santai, dan percaya diri. Yang kedua, karena jam terbangnya. Apa maksudnya itu? Yaitu orang yang sudah terbiasa berbicara akan menjadi biasa. Orang yang semakin sering berbicara semakin tahu titik persoalan di mana dan dia akan tahu bagaimana cara mengatasi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi saat menyampaikan sesuatu tersebut atau informasi tersebut. Tetapi di selain itu, ada pun solusi dalam menghadapi rasa cemas, takut, gugup ini. Yang pertama, balik lagi, yaitu mempunyai jam terbang. Yang kedua, yang pastinya menguasai materi. Dengan menguasai materi, kita lebih mudah dalam berbicara. Yang ketiga, ada pun yaitu selain menguasai materi, kita harus menguasai keadaan, situasi, dan tempat sebelum kita menyampaikan informasi tersebut, agar bisa memastikan apa saja kendala yang mungkin saja bisa terjadi. Misalnya kita memastikan kondisi atau situasi, kondisi peralatan apa yang akan kita gunakan, ruangan seperti apa yang akan kita tempatkan. Dengan ruangan seperti apa, kita bisa tahu, bisa saja suara kita kecil saat menyampaikan informasi. Bisa juga kita berdiskusi dengan panitia-panitia yang ada atau panitia-panitia pengurus tersebut. Dengan berdiskusi dengan panitia, kita bisa mengetahui siapa audiens yang akan kita hadapi, topik apa yang akan kita bahas, dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita tampil. Yang keempat, ada meyakinkan diri kita sendiri. Yakinkan diri kita sendiri bahwa kita layak atau bahwa kita diterima, bahwa kita bisa tampil sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam kondisi dan keadaan apapun, dalam kondisi dan keadaan apapun. Bahwa saya bisa dengan pegangan materi yang sudah dikuasai. Selanjutnya ada latihan sebelum tampil. Bisa saja awal mulanya kita bisa latihan di depan kaca. Dengan latihan di depan kaca untuk melihat bentuk dan gerakan tubuh kita saat berbicara, bagaimana keadaan dan perilaku yang harus kita lakukan. Dan bisa juga kita latihan dengan bantuan teman. Dengan bantuan teman agar mereka bisa melihat dan memberi pandangan serta tanggapan dan saran apa yang harus kita lakukan saat kita menyampaikan sesuatu tersebut atau saat kita tampil.
Yang keenam ada memahami dan mengenali audiens. Setiap audiens itu berbeda-beda, maka cara menyampaikan sesuatu atau bertingkah laku pun harus berbeda juga atau tidak sama. Kita harus bisa menjadi bagian dari audiens. Misalnya seperti kita berhadapan dengan anak kecil. Kita harus bisa menjadi bagian dari mereka. Kita harus bisa menyampaikan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin membuat anak kecil itu tertarik dengan apa yang kita bahas. Dan bertingkah laku juga. Selanjutnya ada yang ketujuh, menggunakan alat bantu. Bisa saja paling sederhana bisa seperti menggunakan PowerPoint. Tetapi walaupun kita menggunakan alat bantu, kita tidak mestinya harus tertuju pada alat bantu tersebut. Karena apa? Jika kita terpaku pada alat bantu tersebut, maka kita dalam menyampaikan informasi terlihat kaku dan tidak percaya diri, dan itu akan membuat audiens kita merasa tidak tertarik saat kita menyampaikan sesuatu. Jadi jika kita alat bantu itu hanyalah sekedar bantuan agar kita lebih menarik dalam menyampaikan, agar lebih tertarik agar dalam menyampaikan suatu informasi. Yang kedelapan adalah berpikir positif atau positive thinking. Pikirkan hal-hal positif yang bisa membangun diri, lebih percaya diri, dan pikirkan hal positif yang membuat kita bahagia, senang, dan jangan pikirkan apapun yang membuat kita merasa takut dan cemas. Mampukan sebisa mungkin, dan jangan pikirkan keadaan-keadaan yang akan terjadi, yang keadaan tersebut belum tentu terjadi, yang itu yang akan membuat kita merasa takut. Apapun yang terjadi ke depannya itu bukan urusan kita, jadi kita usahakan dan semaksimal mungkin tampil sebaik mungkin dengan pegangan materi, dengan materi yang telah kita kuasai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.